dosa orang yang mengabaikan wasiat dari orang yang mau meninggal, yang wasiat itu berhubungan dengan hutang pada orang lain, ataupun benda yang dititipkan padanya. Jemaah melakukan Allah, ketika Allah menyebutkan tentang ayat-ayat warisan, di ujung ayat Allah menyebutkan min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Baru boleh engkau melaksanakan warisan itu setelah engkau melaksanakan wasiat dari si mayat atau membayarkan hutang si mayat. Ini apa maksudnya? Tentu kita ketahui bersama, haram hukumnya membagi warisan sebelum diselesaikan wasiat yang telah disampaikan oleh si almarhum atau membayarkan hutang almarhum. Nah, wasiat ini yang harus dilaksanakan dalam pandangan para ulama. Ketika diringkas masalah ini, mereka mengatakan wasiat yang wajib dilaksanakan yaitu yang pertama, wasiat yang berhubungan dengan hak orang lain, wajib dilaksanakan. Wasiat yang berhubungan dengan hak milik orang yang masih menyangkut dengan almarhum, baik menyangkut masalah hutang si mayat atau menyangkut masalah benda yang dititipkan pada si mayat. Kalau si mayat sebelum meninggalnya, ketika sakit, dia sempat mengatakan kepada salah satu ahli waris atau dia meninggalkan catatan bahawa ayah masih berhutang kepada fulan dengan jumlah sekian, lalu diwasiatkan kepada ahli waris, itu wajib ahli waris menyampaikan hutang itu seperti isi wasiat. Ataupun ada sesuatu yang pernah dititipkan padanya dan belum dikembalikan, walaupun hal-hal sederhana. Mungkin almarhum pernah berwasiat kepada ahli waris bahawa ada barang orang yang masih di tangan kita, tolong seandainya ayah meninggal, kembalikan barang itu. Bisa saja terjadi, karena dalam hari-hari kita kadang-kadang kita pinjam, lupa mengembalikan. Begitu mau mati baru teringat. Makanya hari ini orang banyak yang suka-suka pinjam, kalau enggak mati-mati enggak teringat. Terutama ibu-ibu kadang-kadang sebentar-sebentar pinjam pisau tetangga. Ada acara pinjam sendok tetangga. Sendok dipinjamkan 200 sendok, yang dipulangkan cuma 189 sendok. 11 sendok hilang. Itu barang titipan orang itu. Hal-hal kecil pun Allah akan tanya. Sekecil apapun urusan dengan sesama manusia, kalau meninggal, itu menjadi perkara yang menyebabkan tersangkutnya kita untuk mendapatkan amal baik kita sendiri. Kita baik, akhlak kita baik, kita salat berjamaah, kita sudah umrah sampai 5 kali dengan travel yang berbeda, kita sudah pergi haji, kita sering sedekah, tapi ada barang titipan orang yang tidak kita sampaikan. Selama itu tidak ditunaikan oleh ahli waris, apa kata Rasulullah dalam hadis? Nafsul mu'min mu'allaqah. Jiwa seorang mukmin di alam kuburnya mu'allaq, tergantung-gantung.
Dengan apa tergantung? Bidaini, dengan hutang yang dia tinggalkan. Ini baik hutang wang, hutang barang. Yang selayaknya di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, orang yang sudah masuk berpindah ke dimensi lain, iaitu pindah ke alam barzah, dijelaskan panjang oleh Rasulullah, dia akan mendapatkan segala apa yang dia usahakan di atas dunia. Langkah kakinya menuju ke masjid berubah menjadi pahala yang dia tunggu selama ini untuk diambil hasilnya. Sedekahnya, zakatnya, hajinya, bahkan urusan-urusan yang menyangkut orang lain, dia pelihara anak yatim, semua akan dicurahkan Allah di alam barzah untuknya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis panjang itu, ketika seseorang meninggal dunia dikirimkan untuknya. Jadi setelah melewati fitnah, setelah melewati pertanyaan dengan baik, ditanya ma rabbuka, ditanya ini, ditanya itu, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang menjawab adalah iman. Lewat, lulus, alhamdulillah, selesai pertanyaan itu. Itulah ujian terakhir bagi kita. Begitu selesai pertanyaan itu, dikirimkanlah kepadanya makanan dari surga. Dalam hadis Ahmad bin Hanbal, dia belum boleh masuk surga, tapi makanannya dikirimkan Allah ke alam barzah. Lalu dikirimkan minuman dari surga. Lalu disiapkan tempat tidur terbaik untuknya dari kasur surga. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan fasilitas itu, tiba-tiba dia melihat makhluk yang indah sekali, tampan, bercahaya. Lalu dia bertanya, siapa engkau? Makhluk ini menjawab, aku amal salehmu di dunia. Bersama amal itulah kita hidup sambil menunggu-nunggu kapan datangnya tiupan sangkakala pertama. Tapi kita belum boleh bangkit kembali ke padang mahsyar. Wa tatba'uha ar-radifah, diikuti sangkakala yang kedua untuk mengeluarkan semua makhluk. Disitulah kita selesai penantian kita. Bangkitlah kita di padang mahsyar. Jemaah maka Allah, hadis itu menunjukkan apa? Semua yang kita dapatkan kebahagiaan hasil daripada kerja kita sendiri. Di situ kita istirahat, benar-benar istirahat. Tidak ada lagi beban, tidak perlu lagi salat, tidak perlu puasa, tidak perlu puasa sunnah, tidak perlu memikirkan kehidupan untuk memberi nafkah kembali kepada keluarga. Yang istri pun tidak perlu memikirkan kebaktian pada suaminya lagi. Semua diambil di alam barzah hasil. Semuanya hasil. Namun sayang, ternyata hadis yang lain menyebutkan semua kebaikan itu tidak bisa didapatkan. Kepada siapa? Mereka yang masih tertinggal hutangnya di atas dunia. Jadi dia masih dalam kategori ada sangkut paut dengan orang lain. Saking dahsyatnya urusan hutang ini, kalau tidak diselesaikan di dunia, sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang syahid pun diampunkan semua dosa-dosanya illa dain, kecuali dia berhutang. Yang syahid itu salah satu amalan yang menyebabkan tidak berlaku hisab untuknya. Tapi Masya Allah, walaupun dia syahid, tapi hutangnya tertinggal dan tidak diridai oleh orang yang punya, oleh orang yang memberi hutang. Selama itu nafsu jiwanya muallaq, terkatung-katung. Maksud terkatung-katung apa? Para ulama menyebutkan syarah hadis ini, maksudnya bukan terkatung-katung seperti kata orang hari ini, penasaran, arwah penasaran, lalu keliling-keliling ke dunia, balik ke rumahnya sampai disediakan makanan oleh yang punya rumah, di bawah tudung saji, ditunggu-tunggu nanti malam dibuka tudung saji, lalu nampak ayah di depan pintu di setiap malam Jumaat, kadang-kadang katanya di atas seng. Itu semua cerita tidak berdalil, dan itu bukan kebenaran cerita itu.
Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala bukan arwah penasaran. Karena orang hari ini karena sifat kliniknya tinggi di Indonesia, itu seakan-akan dijadikan ada arwah penasaran keliling-keliling. Nanti urusannya supaya dia enggak bisa keluar lagi dari kubur, itu dibalikkan batu nisan, yang kaki ditaruh ke kepala, yang kepala ditaruh ke kaki. Inilah Indonesia. Sampai ada pawang bisa bicara dengan awan. Inilah Indonesia. Jadi mempertontonkan kesyirikan dan kebodohan di depan khalayak ramai. Tapi bangga. Bangga. Ini negara-negara plus 62, apapun ada di dalamnya. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tergantung-gantungnya itu, dia tidak akan dapat kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah tadi. Tidak diturunkan makanan dari surga, tidak diberikan minuman dari surga, tidak diberikan kasur dari surga, tidak ada amal yang datang menemaninya sampai diselesaikan semua urusannya di atas dunia oleh ahli warisnya. Ini bahayanya meninggalkan ahli waris yang tidak saleh. Anak-anak kita kadang-kadang ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, tapi tidak tahu cara berhitung bagaimana ayahnya supaya selamat. Tapi setiap kali hari ayah dia mengatakan, aku cinta padamu ayah, tidak ada ayah lain. Padahal mamaknya sudah kahwin lagi, berarti ada ayah lain. Dia ulang-ulang kalimat cinta itu. Waktu hidup ayahnya diberikan kado, semuanya dia lakukan. Tapi ketika ayahnya meninggalkan hutang atau ada titipan barang orang, dia tidak laksanakan wasiat itu. Habislah kita, hancurlah kita di alam barzah sana. Anak kita berebut untuk mendapatkan warisan, tapi hutang kita tidak dibayarkan. Salah siapa? Tentu bukan salah mereka saja, kita pun salah. Kenapa kita tinggalkan anak yang seperti itu? Makanya Allah telah mewanti-wanti dengan mengatakan, falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takutlah engkau seandainya engkau meninggalkan zurriyah, generasi yang lemah setelahmu. Lemah apa? Lemah iman. Bukan lemah IPK apa? Bukan lemah ranking di raport, lemah iman. Anak kita boleh Allah tentukan mungkin dia ranking yang terburuk di lokalnya, tapi kalau imannya bagus, menjadi penyelamat kita. Ada anak kita pintarnya minta ampun, selalu kita posting di Facebook ranking 1, ranking 2, terus-terusan. Setelah kita meninggal, dialah penyebab kecelakaan hidup kita di alam barzakh. Maka haram hukumnya ahli waris membagi warisan sebelum menyelesaikan urusan orang tuanya di atas dunia. Haram. Seandainya tidak tahu, ini ahli waris tidak tahu bahwa ayahnya telah berhutang, mungkin karena ayahnya tiba-tiba meninggal, kecelakaankah, tidak sempat memberitahu bahwa dia telah berhutang. Tiba-tiba ada orang yang datang untuk menagih hutang. Kalau dia bisa bawa bukti, maka bukti itu dijadikan sebagai jaminan wajib bayar hutang. Seandainya ada bukti, Rasulullah mengatakan al-bayyinatu liman idda'a wal yamin 'ala man ankara. Barang siapa yang menuntut sesuatu bawa bainah, bawa bukti. Ada tidak kwitansi? Nampak tidak kepalsuan? Atau coba cek betul-betul tidak itu tanda tangan ayah kita? Ada saksi tidak waktu mereka berhutang? Tanya urusannya dengan saksi-saksi, tanya. Kalau sudah terbukti, jangan persulit urusan ayah kita di alam kubur, segera bayar. Oh, sudah dibagi warisan karena tidak tahu, kumpulkan kembali uang warisan itu, ambil sesuai dengan persen yang mereka dapatkan, kembalikan, anak-anak kembalikan semuanya. Padumpeng ayah, terhutang ayah 50 juta, anak-anak itu kembalikan semua 10 juta, yang perempuan kembalikan 5 juta. Selamatkan ayah, selamatkan ibu. Apa guna kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya, hutang ayah kita tidak bayarkan, padahal itulah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melaka Allah, dosa-dosa terbesar hari ini yang ditanggung oleh para ahli waris, yaitu tidak melaksanakan wasiat yang berhubungan dengan hak orang lain. Juga menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum meninggal, kalau kita punya hutang, tulislah. Iza tadayantum bidainin ila ajli musamman faktubu, kata Allah. Kalau engkau punya hutang kepada seseorang, hutang itu tulislah.
maksud ditulis, kalau tidak mampu bayar masa hidup, tulislah. Tapi kalau mampu bayar, jangan tulis-tulis saja, tidak bayar-bayar. Ini ada orang sudah mengikuti perintah Allah. Saya tulis Ustaz, saya tulis. Ustaz semua saya tulis. Dibayar tidak satu pun, Pak. Cuma ditulis-tulis saja. Ini celaka juga orang begini. Matlul ghani zulmun. Orang-orang yang berani menunda hutang di saat sudah punya uang, matinya zalim, seperti matinya orang zalim, karena dia telah menzalimi saudaranya. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah uang yang telah kita dapatkan dari harta ayah kita, dari harta ibu kita. Sudahkah kita selesaikan urusan mereka? Bagaimana nasib mereka di sana? Meninggalkan anak-anak yang menghancurkan hidup mereka. Kadang-kadang kita ini, yang wajib bayar hutang kita tidak bayar. Yang urusan-urusan sangat lemah urusannya, seperti model-model kita ambil harta si mayat lalu kita bayarkan kafarah salat untuknya. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i pandangan paling lemah. Paling lemah, Pak. Dan mazhab Syafi'i sendiri mengakui pandangan untuk tolak abrah sebagai pengganti kafarah salat itu pandangan paling lemah dalam mazhab mereka. Yang paling kuat yang mana? Perkataan Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab yang menyebutkan man mata iza mata ibnu Adam fa alaihi salawat. Apabila seseorang meninggal dunia dan masih tertinggal salatnya, lam tuqda, tidak diqadha oleh ahli waris. Jadi tidak ada cerita mengqadha salat orang tua, tidak ada. Walam tufda, dan juga tidak dibayarkan fidyahnya, kata Imam Syafi'i. Dan ini diikuti pandangan ini oleh murid-muridnya yang besar-besar, masuk Imam Nawawi segala macam. Sedangkan yang urusan mengganti salat dengan berupa beras, uang, itu pendapat paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Anehnya kita utamakan yang pandangan yang mungkin bahkan kita bisa bilang tidak ada sandarannya. Kita utamakan habis harta mayat untuk urusan itu. Utang orang hendak bayar. Ini sama seperti orang buat walimah khitan tapi tidak pernah hakikah. Urusan sunat anak, lembu jatuh, Pak. Lembu-lembu disunat. Urusan sunat anak, khitan anak, Masya Allah besar-besaran buat walimah. Yang disuruh oleh Nabi mana? Hakikah. Sudah 5 anak tidak pernah hakikah. Padahal hukumnya sunnah muakkad dalam banyak pandangan ulama. Yang itu tidak lakukan, yang tidak disuruh kita besar-besarkan. Manusia ini memang suka cari perkara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah mereka Allah prioritaskan menyelesaikan wasiat dari orang tua kita yang menyangkut paut dengan urusan orang. Dan sebagai pengingat untuk ibu-ibu yang sering main julu-julu, kalau sudah main julu-julu itu diberitahu suami, karena julu-julu itu sistemnya adalah sistem hutang piutang. Kalau berkumpul 9 orang, berkumpul 10 orang, yang tarik pertama 1 orang, berarti 9 orang menghutangkan uang kepada 1 orang. Orang yang pertama berarti sudah dapat hutang dari 9 orang, itu harus bayar kembali itu 9 orang itu. Tentu waktunya bisa menjadi 9 bulan. Meninggal sebelum menyelesaikan julu-julu itu suami ketika datang bandar julu-julu, penanjir, yang pegang-pegang uang, karena banyak sekali urusan sabu-sabu, roh meken bandar julu-julu. Jadi kalau datang dia menagih, ini ibu belum bayar 8 bulan, maka suami atau anak jangan coba-coba mengatakan, oh enggak ada, bukan kami yang main, itu urusan ibu. Tidak boleh bagi warisan, bayar dulu hutang orang yang 9 orang itu. Makanya ibu-ibu sebelum meninggal, yang pernah terlibat julu-julu dan belum selesai, kasih tahu suaminya, jangan diam-diam. Kenapa? Banyak ibu-ibu hari ini diam-diam, karena kalau dikasih tahu nggak dikasih main, Pak. Makanya banyak diam-diam hari ini terjadi. Begitu meninggal baru ketahuan ternyata punya hutang, dan waktu tarik julu-julu tidak diberitahukan oleh suaminya. Pantesan Tupperware sudah 1000 biji di dalam rumah. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita sebagai ahli waris laksanakan wasiat dari orang tua kita yang hubungan dengan harta milik orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.